Alih-alih dapat kenikmatan setelah lolos semifinal, 4 klub ini justru dilanda kerugian dan risiko yang sangat mengerikan. Halo Sobat Bola sekalian, situasi yang gak mengenakan harus melimpah beberapa klub Liga Indonesia. Khususnya 4 klub yang lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026, yaitu Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan juga Arema FC. Karena seperti yang kita semua udah tahu, bahwa 4 klub tersebut sempat dihadapkan dengan ketidakjelasan situasi terkait venue bahkan status dari babak semifinal yang akan mereka jalani. Sampai-sampai kemarin situasinya chaos banget, di sini bilang A, di sana bilang B, dan lain hal sebagainya. Dan parahnya lagi, sekarang ternyata situasi gak mengenakan tersebut gak selesai sampai di situ. Karena di balik perhelatan turnamen yang mewah, di balik hadiah yang besar, sekarang justru 4 klub tersebut harus mendapatkan kerugian besar serta risiko berupa dampak negatif yang justru mereka bisa rasakan. Padahal sejatinya, turnamen ini harusnya jadi ajang untuk hiburan dan latihan, tapi sekarang justru mereka harus ada dalam situasi yang gak mengenakan. Maka dari itu, kita di sini mau ngajak kalian buat bahas situasi tersebut. Kita bahas mulai dari gimana kondisi yang sekarang dialami sama 4 klub tersebut, plus yang lebih pentingnya lagi adalah seberapa parah dampak yang saat ini mereka rasakan. Pokoknya itu semua bakal kita bahas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi kemarin kan kita udah bahas terkait ketidakjelasan panitia dalam menentukan status serta venue dari laga semifinal Piala Presiden 2026. Awalnya, sempat ada wacana kalau babak semifinal dihilangkan, langsung lolos ke final, udah ada suratnya juga, udah diterima sama klub, bahkan salah satu pelatih dari 4 klub tersebut, yaitu Igor Tolić dari Persib Bandung, udah ngasih konfirmasi bahwa informasi resmi terakhir yang dia terima kalau babak semifinal memang dihilangkan. Tapi, mirisnya, beberapa pihak dari panitia justru malah bilang kalau informasi tersebut adalah hoax alias palsu. Mereka bilang bahwa babak semifinal tetap ada dan venue-nya udah ditetapkan, yaitu di Stadion Iwayan Dipta Bali. Yang bikin parahnya adalah kenapa mereka-mereka ini harus bilang kalau informasi tersebut adalah hoax. Padahal kita semua udah sama-sama melihat bahwa informasi yang sebelumnya itu udah diterima dan dikonfirmasi sama pihak klub. Maksudnya oke, kalau memang ada perubahan informasi itu gak apa-apa banget. Tapi kenapa beliau-beliau ini gak mau bilang kalau ada perubahan informasi? Setidaknya bilang maaf dan lain sebagainya. Kenapa sesulit itu buat mengakui kekurangan dan bilang maaf? Itu yang jadi masalahnya. Tapi oke, mau gimana lagi? Yang penting situasinya udah jelas. Sekarang pertandingan semifinal dan final udah ditetapkan buat dilaksanakan di Stadion Iwayan Dipta Bali tanggal 4 Agustus, dan panitia juga gak menyediakan tiket yang diperjualbelikan untuk umum. Maka dari itu, keputusan tersebut jadi tanda bahwa pertandingan ini gak akan dihadiri oleh penonton umum. Mungkin penonton tetap ada, tapi cuma tamu undangan aja. Atau entah mereka bakal mengerahkan massa secara khusus buat disuruh nonton dan ngeramein Stadion Iwayan Dipta Bali. Bisa jadi, karena mereka pasti punya power untuk melakukan hal tersebut. Tapi memang kita belum tahu kejelasannya seperti apa terkait penonton yang hadir nantinya. Tapi yang jelas, kerugian yang saat ini dirasakan oleh 4 klub peserta adalah mepetnya waktu untuk melakukan persiapan, perjalanan, dan juga recovery. Karena bayangin Pak, mereka semua cuma punya waktu sekitar 2 hari buat pertandingan ini. Kalau tandingnya masih di kota yang sama sih mungkin gak akan jadi masalah. Tapi masalahnya ini mereka harus main di Bali, yang secara geografis tentunya jarak antara Surabaya ke Bali dan juga Bandung ke Bali jelas sama sekali gak dekat. Khususnya di sini yang sangat dirugikan adalah Persib dan juga Arema FC. Karena mereka harus berangkat dari Bandung, naik bus ke Jakarta, terus dilanjut naik pesawat ke Bali. Yang jarak tempuhnya lebih dari 1.100 km. Sejauh itu, tapi dengan waktu yang semepet ini. Bahkan Persib sampai harus rela melakukan latihan yang sifatnya official training itu dilakukan di Bandung. Jadi di tanggal 3 Agustus, H-1 pertandingan, paginya mereka ngelakuin latihan di lapangan pendamping GBLA. Sorenya mereka langsung berangkat ke Bali.
Kenapa mereka ngelakuin hal itu? Karena tentu sangat gak memungkinkan kalau mereka harus ngelakuin latihan berat di Bali. Waktunya terlalu mepet dan risikonya tentu gak ada waktu untuk mereka recovery. Karena sesuai informasi yang kita terima, bahwa pertandingan antara Persib versus Persija itu dilaksanakan di sore hari jam 15.30 WIB. Artinya memang benar-benar udah gak ada waktu lagi buat Persib latihan. Waktu yang ada di sana, mau gak mau, memang harus dimaksimalkan untuk mereka recovery. Bahkan situasi yang lebih parahnya lagi, seolah 4 klub ini dipaksa untuk ada dalam situasi yang mau gak mau, mereka harus menampilkan permainan terbaik. Karena dengan kondisi yang mereka jalani sekarang, dengan mereka yang harus effort berangkat ke Bali, capek, ngejar waktu, dan lain hal sebagainya, tentu agak sayang juga kalau effort tersebut gak terbayarkan sama benefit yang setimpal. Dalam artian, agak rugi juga kalau mereka udah capek-capek, tapi pas nyampe di sana, mereka gak dapat apa-apa. Mereka gak dapat juara. Istilahnya karena mereka udah terlanjur nyemplung, udah terlanjur basah, maka memang mau gak mau mereka harus menuntaskan sampai akhir. Dan sekarang situasinya, pihak dari panitia Piala Presiden itu malah naikin nominal hadiah buat juara. Dari yang tadinya 6 miliar rupiah, itu udah gede banget kan buat hadiah turnamen pramusim. Tapi sekarang hadiahnya makin naik lagi jadi 8 miliar rupiah. Wow, wow, wow. Itu jelas hadiah yang super duper gede banget, Pak. Kalau kita bandingin sama hadiah liga, itu 80%-nya hadiah liga. Yang 80% ini, 8 miliar rupiah ini bisa mereka dapatkan cuma dari 5 pertandingan. Dan gua pribadi sebenarnya gak ngerasa seneng dengan hadiah yang naik ini. Karena gua mikir, kenapa hadiahnya harus naik dengan nominal yang sangat gak masuk akal buat sebuah turnamen pramusim? Gue mikirnya bahwa hadiah ini sengaja dinaikkan supaya bikin Persib, Persija, Persebaya, dan juga Arema FC tetap menampilkan performa yang terbaik. Supaya mereka ini jadi lebih termotivasi buat ngasih yang terbaik, jangan coba-coba taktik, jangan pakai pemain muda, yang outputnya supaya pertandingan semifinal dan final Piala Presiden ini bisa tetap meriah. Karena situasinya kemarin kan sempat ada banyak narasi negatif karena kesalahpahaman informasi. Dan harapannya dengan penambahan nominal hadiah ini bisa bikin klub serius buat tampil sehingga Piala Presiden bisa tetap dikenal sebagai sebuah turnamen yang memang bergengsi dan layak buat diikuti. Begitu, Pak. Tapi jujur, situasi ini udah kayak film Squid Game. Kalian ada yang nonton film Squid Game? Jadi di situ kan orang-orangnya dipaksa secara halus buat ada dalam situasi yang serba salah. Kalau mereka mundur, mereka gak dapat apa-apa. Sedangkan kalau mereka maju, mereka bisa dapat benefit besar, tapi dengan risiko yang memang sangat besar juga. Nah, kurang lebih situasi itu terjadi di Persib, Persija, Persebaya, dan juga Arema sekarang. Kalau mereka milih buat main aman, gak serius mainnya, tentu effort yang mereka udah jauh-jauh sampai datang ke Bali, itu gak berbuah hasil yang maksimal. Tapi kalau mereka bisa tampil maksimal, hadiah yang mereka dapatkan jelas sangat luar biasa. Tapi dengan catatan, risiko yang mereka terima juga jelas sangat berbahaya. Karena dengan kondisi yang ada sekarang, dengan jadwal yang semepet ini, risiko cedera itu jelas sangat besar probabilitasnya. Bayangin, mereka sekarang persiapannya mepet banget, cuma 2 hari. Ditambah mereka harus perjalanan jauh, latihannya juga gak maksimal, apalagi sekarang momennya masih pramusim, para pemain masih belum sepenuhnya ada dalam kondisi yang 100% bugar, level fitness mereka rata-rata masih di bawah 100%, alhasil kondisi tersebut jelas memperbesar peluang untuk para pemain bisa aja mengalami yang namanya cedera. Dan kondisi cedera ini bukan hanya bisa terjadi gara-gara benturan fisik, tapi tanpa benturan fisik juga tentunya bisa sangat mungkin untuk terjadi. Contoh kemarin Berginyo, itu kan dia nggak mengalami insiden benturan sama lawan, tapi dia salah tumpuan sendiri yang bikin ankle-nya ketekuk. Dan itu terjadi memang karena kondisi fisiknya yang belum 100% ideal gara-gara masih momen pramusim. Ditambah lagi, jadwal dari semifinal ke final istirahatnya cuma 1 hari, Pak. Tanggal 4 Agustus semifinal, terus tanggal 6 Agustus udah final lagi. Artinya di tanggal 5 Agustus, klub pasti bingung harus ngapain. Satu sisi, pasti mereka butuh latihan. Tapi satu sisi lainnya, mereka juga butuh banget recovery. Jadi memang apa yang terjadi sekarang, itu benar-benar sangat merugikan Persebaya, Arema, Persija, bahkan Persib Bandung. Tapi semoga kita doakan 4 klub tersebut tetap ada dalam keadaan yang sehat dan terhindar dari hal-hal yang gak diinginkan.
gue juga pengen ngasih warning ke kalian, mau kalian bobotoh, Jackmania, Bonek, dan Aremania, jangan sampai di antara kalian ada yang menuntut untuk klub kebanggaannya harus jadi juara. Biarin aja mereka menikmati momen pramusimnya, jangan kasih tuntutan apapun, karena pada dasarnya gak ada hal yang lebih berharga di momen pramusim daripada pengalaman serta kesehatan para pemain. Sekarang mereka udah dapat pengalaman, mereka udah dapat banyak proses, fisiknya juga udah agak terbantu buat lebih ditingkatkan. Itu semua jadi manfaat yang jauh lebih penting daripada sekedar gelar juara turnamen pramusim. Adapun gelar juara itu anggap aja sebagai bonus. Intinya yang paling penting adalah semoga para pemain bisa tetap sehat dan ada dalam performa yang maksimal untuk kompetisi resmi nantinya. Jadi itu penjelasan terkait segala macam kerugian yang didapatkan oleh Persija, Persebaya, Arema FC, dan juga Persib Bandung. Sekarang kalau pendapat kalian gimana terkait masalah ini? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!